Pemirsa, Kampung Boncos di Palmerah, Jakarta Barat yang dikenal sarang narkoba kembali digerebek. Polisi menyita 10 kg sabu jaringan internasional asal Malaysia serta menangkap 42 orang positif konsumsi sabu. Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menggelar operasi di Kampung Darurat Narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Polisi menyergap dan menggeledah sejumlah orang yang diduga usai membeli dan mengkonsumsi narkoba. Petugas menggeledah barang bawaan mereka dari jalan umum hingga masuk ke dalam gang. Petugas turut menyisir rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan dan konsumsi narkoba. Di lokasi ini, petugas menemukan sejumlah paket kecil narkoba yang disimpan di celah tembok. Dari razia ini, 46 orang diamankan. Polisi juga menyita 10 kg sabu, sejumlah paket kecil sabu siap edar, alat isap sabu, pistol korek api, dan senjata tajam. Barang haram tersebut diduga milik jaringan internasional asal Malaysia yang dipasok ke Kampung Boncos. Dari hasil penindakan yang dilakukan, berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan kita, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari 46 tersebut, langsung kita lakukan cek urin dan dinyatakan 42 orang positif. Urinnya mengandung narkotika jenis sabu. Ke-46 orang yang diamankan berikut barang bukti narkoba dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pengiriman narkoba jenis sabu seberat 31 kg lebih digagalkan di Cilegon, Banten. Paket barang haram tersebut disembunyikan 2 kurir di dalam mobil yang baru tiba di Pelabuhan Merak. Apa isinya? Keduanya gemetar ini. Dua kurir sabu ini tak berkutik usai dibekuk polisi saat baru berlabuh di Pelabuhan Merak, Banten. Ayo, warin. Nah, itu apa? Pegang. Kamu lihat. Pegang. Polisi yang mendapat informasi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan langsung mencegat mobil yang dikendarai pelaku. Saat digeledah, ditemukan 30 bungkus paket sabu yang disembunyikan di balik pintu mobil dengan berat 31 kg yang diperkirakan senilai 31 miliar rupiah. Pelaku mengaku mendapat perintah dari seseorang yang kini masuk daftar pencarian orang untuk membawa paket sabu ke Jakarta. Sedangkan satu pelaku lainnya juga mendapat perintah dari satu DPO lain. Kedua pelaku mengaku diupah 15 dan 10 juta rupiah. Pada saat patroli ketangkapnya pada saat keluar dari kapal di Merak, ya. Pelaku ini termasuk Kalau sementara keterangan awal yang bersangkutan anak kurir, dan dari keterangan juga yang bersangkutan sudah pernah membawa 3 kali sebelumnya dalam hidup. Cuman tidak tahu berapa jumlah yang dibawa karena sistemnya dia membawa kendaraan yang sudah disiapkan dan kendaraan sudah diisi. Jaringan peredaran narkotika ini masih dikembangkan oleh Sat Narkoba Polres Cilegon. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban pemukulan pengemudi mobil derek. Pelaku memukul korban karena tidak terima ditegur saat mengemudi ugal-ugalan. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban pemukulan pengemudi mobil derek di Jalan Geraha Raya Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Pengemudi mobil derek diduga tidak terima ditegur ojol karena mengemudi secara ugal-ugalan. Keduanya terlibat cekcok dan pengemudi mobil derek memukul ojol. Aksi pemukulan ini akhirnya dilerai rekan supir mobil derek dan warga sekitar yang melihat kejadian ini. Peristiwa pemukulan sempat menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi kejadian.
sempat rame. Cuma sebentar dong langsung bisa. Lalu bisa ini yang supir dari teman-teman ojek. Waktu hantu enggak cuma ojeknya dipukulin. Gitu. Waktu ojek dipukulin sama supir towing ya? Iya. Usai kejadian, baik supir mobil derek maupun pengendara ojek online langsung meninggalkan lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung menggelar acara pesta untuk perceraiannya. Akibat aksinya ini, sang istri pun melaporkan pria yang merupakan suami tersebut ke Mapolda Lampung. Layaknya pesta pernikahan, sejumlah karangan bunga terpajang rapi di sepanjang jalan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Namun, karangan bunga ini bukanlah berisi ucapan pernikahan, melainkan ucapan perceraian. Video ini pun viral di media sosial. Bahkan, penyelenggara acara juga menyediakan tenda dan panggung untuk menghibur undangan yang hadir dengan dana hingga 50 juta rupiah. Acara pesta perceraian ini digelar oleh seorang pria bernama Rian Maulana pada Minggu 14 Juli lalu. Meski baru menikah pada bulan Maret lalu, Rian tetap terlihat santai dan bahagia dengan status barunya sebagai duda. Pesta perceraian ini sengaja digelar sebagai bentuk permintaan maaf Rian kepada keluarganya. Ia pun tidak menyangka jika pesta perceraian ini viral di media sosial. Untuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihati mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusan itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini cuma untuk kumpul keluarga aja, untuk senang-senang gitu. Sementara itu, usai mengetahui pesta perceraian ini, istri Rian, Natalia Dia Ayuning Tias, melaporkan sang suami ke polisi. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Natalia mendatangi Mapolda Lampung guna melaporkan Rian dalam perkara pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE terkait penyebaran video pesta perceraian di akun sosmed suaminya. Natalia mengaku masih berstatus sebagai istri sah Rian dan masih menunggu proses perceraian. Kalau memang kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya. Tapi kan kami masih suami istri secara sah negara begitu, dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya. Tapi ya sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Natalia juga menambahkan rasa kecewa atas pesta perceraian yang digelar suaminya. Padahal, kedua pasangan ini baru menikah selama 3 bulan dan tidak memiliki masalah rumah tangga yang terlalu besar. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.